Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Nabila Aprilia Jamil dengan NIM 24601004, merupakan mahasiswi dari kampus Universitas Indonesia Timur Makassar dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan materi yang sangat fundamental dalam studi ekonomi mikro, yaitu pasar monopoli. Pemahaman mendalam tentang pasar monopoli tidak hanya penting secara teoretis, tetapi juga relevan untuk menganalisis berbagai industri dan kebijakan pemerintah di dunia nyata. Mari kita mulai dengan fondasi utama, yaitu konsep dan pengertian pasar monopoli. Yang pertama yaitu definisi pasar monopoli. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang berarti satu dan polein yang berarti menjual. Jadi secara harfiah monopoli berarti satu penjual. Dalam konteks ekonomi, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh penawaran suatu barang atau jasa dan tidak ada barang penggantian dekat. Bayangkan sebuah situasi di mana Anda ingin membeli produk tertentu tetapi hanya ada satu produsen atau penyedia layanan untuk produk tersebut. Itulah esensi dari pasar monopoli. Dalam kondisi ini, penjual tunggal memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga atau kuantitas barang yang dijual di pasar. Konsep tidak ada barang penggantian dekat ini sangat krusial karena jika ada alternatif yang memadai, maka konsumen memiliki pilihan dan kekuatan monopoli akan berkurang. Yang kedua yaitu perbedaan pasar monopoli dengan pasar persaingan sempurna. Untuk mengapresiasi keunikan pasar monopoli, sangat penting untuk membandingkannya dengan model ideal yang sering kita pelajari, yaitu pasar persaingan sempurna atau PPS. Perbedaan-perbedaan ini adalah kunci untuk memahami implikasi ekonomi dari monopoli. Yang pertama perbedaannya yaitu jumlah penjual. Perbedaan paling mencolok di PPS terdapat banyak penjual yang bertindak independen. Sementara di pasar monopoli hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran. Yang kedua yaitu produk. Produk di PSS bersifat homogen atau identik, artinya tidak ada perbedaan signifikan antar produk dari berbagai penjual. Sebaliknya, produk yang dihasilkan monopolis unik, tidak memiliki substitusi dekat. Ini membuat produknya benar-benar tak tergantikan bagi konsumen. Yang ketiga yaitu penentu harga. Di PPS, perusahaan adalah price taker, yang berarti mereka harus menerima harga pasar yang terbentuk dari interaksi penawaran dan permintaan kolektif. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Di sisi lain, monopolis adalah price maker. Ini berarti mereka memiliki kendali penuh atau atas harga yang akan mereka bebankan. Yang keempat yaitu hambatan masuk. Di PPS terdapat kebebasan penuh bagi perusahaan untuk masuk dan keluar pasar. Namun di pasar monopoli terdapat hambatan masuk yang sangat tinggi, yang menjadi alasan utama mengapa posisi monopolis dapat dipertahankan. Yang terakhir yaitu informasi. Di PPS diasumsikan informasi sempurna tersedia bagi semua pelaku pasar. Namun, dalam banyak kasus monopoli, informasi tidak tersebar sempurna. Monopolis mungkin memiliki informasi yang lebih baik tentang biaya produksi atau teknologi dibandingkan dengan konsumen atau calon pesaing. Perbedaan fundamental lainnya seperti yang dijelaskan dalam materi adalah bahwa dalam persaingan sempurna, keputusan perusahaan tentang seberapa banyak untuk memproduksi tidak mempengaruhi harga pasar. Dalam monopoli, keputusan tentang kuantitas sangat mempengaruhi harga pasar. Ini menunjukkan kekuatan pasar yang dimiliki monopolis. Dan yang ketiga yaitu contoh umum pasar monopoli. Contoh-contoh klasik monopoli seringkali merujuk pada sektor infrastruktur penting, misalnya perusahaan listrik negara, penyedia air bersih, atau perusahaan kereta api di beberapa negara sebelum ada alternatif lain. Sebelum adanya alternatif seperti energi terbarukan yang
didistribusikan secara independen atau penyedia layanan transportasi lain. Entitas ini seringkali beroperasi sebagai monopoli alamiah. Namun penting untuk digarisbawahi bahwa contoh monopoli murni sangat jarang ditemukan dalam praktik. Meskipun demikian, banyak perusahaan memiliki kekuatan monopoli dalam tingkat tertentu. Misalnya, merek-merek premium yang memiliki loyalitas pelanggan sangat tinggi bisa jadi memiliki sedikit kekuatan monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli yang pertama yaitu hanya ada satu penjual atau produsen. Ini adalah karakteristik yang paling mendasar yang membedakan seluruh penawaran barang atau jasa dalam pasar yang dikuasai oleh satu perusahaan saja. Ini berarti bahwa perusahaan tersebut adalah satu-satunya penyedia produk di pasar. Tidak ada pesaing langsung yang memproduksi barang atau jasa yang sama. Ini memberikan monopolis kendali penuh atas pasokan di pasar. Yang kedua yaitu tidak ada barang pengganti yang dekat. Produk yang dihasilkan monopolis bersifat unik dan tidak memiliki alternatif yang dapat dengan mudah diganti oleh konsumen. Jika ada barang pengganti yang dekat, maka itu bukan monopoli murni. Contohnya, listrik yang disediakan oleh PLN tidak memiliki substitusi dekat untuk penerangan rumah tangga skala besar. Genset mungkin ada, tetapi tidak efisien atau praktis untuk penggunaan sehari-hari yang terus-menerus. Ini membuat konsumen sangat bergantung pada monopolis. Yang ketiga yaitu hambatan masuk yang tinggi. Ini adalah pilar yang menopang keberadaan monopoli. Hambatan ini secara efektif mencegah perusahaan lain untuk masuk dan bersaing di pasar. Hambatan ini bisa sangat bervariasi. Pertama yaitu legal atau hukum. Pemerintah dapat menciptakan monopoli melalui undang-undang seperti paten, hak eksklusif atau penemuan selama periode tertentu, dan hak cipta yang melindungi karya seni atau intelektual atau lisensi pemerintah. Yang kedua yaitu skala ekonomi. Beberapa industri memerlukan investasi modal yang sangat besar dan biaya produksi yang baru, efisien jika dilakukan pada skala output yang sangat besar. Contohnya adalah pembangunan jaringan rel kereta api atau infrastruktur listrik nasional. Sulit bagi pesaing kecil untuk bersaing dengan biaya rata-rata per unit yang jauh lebih tinggi. Yang ketiga yaitu kepemilikan sumber daya esensial. Kontrol atas bahan baku langka atau teknologi kunci dapat menciptakan monopoli. Monopoli dapat timbul karena perusahaan menguasai sumber daya utama. Misalnya, jika satu perusahaan menguasai satu-satunya tambang berlian di dunia, maka akan menjadi monopolis dalam pasukan berlian mentah, yaitu produsen sebagai penentu harga. Berbeda dengan price taker di PPS, monopolis memiliki kendali penuh atas harga yang akan mereka bebankan. Monopolis dapat memilih kombinasi harga dan kuantitas pada kurva permintaannya. Untuk memaksimalkan keuntungan ini, sangat kontras dan dengan perusahaan di PPS yang hanya bisa menjadi price taker. Yang kelima yaitu informasi tidak sempurna. Dalam banyak kasus monopoli, informasi yang tidak tersebar sempurna di antara semua pihak dalam monopolis mungkin memiliki informasi yang lebih baik tentang biaya produksi atau teknologi dibandingkan dengan konsumen atau potensi pesaing asimetri. Informasi ini dapat memperkuat posisi monopolis. Bentuk-bentuk monopoli tidak selalu muncul dari motif eksploitatif. Beberapa bentuk justru timbul dari efisiensi atau kebijakan pemerintah yang bertujuan baik. Yang pertama yaitu monopoli alamiah. Monopoli alamiah terjadi ketika suatu perusahaan dapat menyediakan barang atau jasa ke seluruh pasar dengan biaya lebih rendah daripada dua atau lebih perusahaan. Fenomena ini lazim terjadi di industri dengan biaya tetap yang sangat tinggi dan biaya marginal yang rendah, seperti distribusi listrik atau air. Karakteristik kunci adalah kurva biaya rata-rata jangka panjang terus menurun seiring peningkatan output. Ini berarti semakin banyak output yang diproduksi oleh suatu perusahaan, semakin rendah biaya per unitnya, sehingga tidak efisien jika ada banyak perusahaan yang bersaing.
Contohnya yaitu klasik adalah perusahaan penyedia listrik, pipa gas, atau air minum. Yang kedua yaitu monopoli ilegal atau pemerintah. Jenis monopoli diciptakan dan dilindungi oleh pemerintah melalui berbagai instrumen hukum, paten, hak cipta, dan lisensi eksklusif. Pemerintah dapat memberikan hak eksklusif kepada satu perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Tujuannya bisa beragam, mulai dari mendorong inovasi hingga memastikan ketersediaan layanan publik. Contohnya termasuk hak paten untuk obat-obatan baru, hak cipta untuk buku atau musik, atau lisensi taksi terbatas. Yang ketiga yaitu monopoli karena penguasaan teknologi atau hak cipta. Jenis ini memiliki irisan dengan monopoli ilegal, tetapi penekanannya lebih pada aspek inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual. Perusahaan yang berhasil mengembangkan teknologi baru atau memiliki hak cipta atas produk unik dapat menjadi monopolis di bidang tersebut untuk jangka waktu tertentu. Perlindungan hukum seperti paten dan hak cipta memberikan insentif untuk inovasi. Dan yang terakhir yaitu monopoli karena skala ekonomi. Ini adalah penyebab umum dari monopoli alamiah, tetapi bisa juga berdiri sendiri sebagai bentuk monopoli. Sebuah perusahaan mencapai skala produksi yang sangat besar sehingga biaya per unit menjadi sangat rendah, membuat perusahaan lain sulit untuk bersaing. Dalam kondisi ini, biaya rata-rata akan terus menurun apabila produksinya ditambah. Perusahaan yang sudah besar dan efisien dapat menawarkan harga yang tidak dapat ditandingi oleh pesaing yang baru yang kecil. Setelah memahami jenis-jenisnya, mari kita masuk ke inti bagaimana monopolis beroperasi, yaitu penentuan harga dan output dalam pasar monopoli. Penentuan harga dan output dalam pasar monopoli ini adalah bagian yang memerlukan pemahaman kurva dan konsep ekonomi yang lebih mendalam. Kurva permintaan dan pendapatan monopolis. Perbedaan paling mencolok di antara monopolis dan perusahaan di PPS adalah kurva permintaan. Yang mereka hadapi di PPS, perusahaan menghadapi kurva permintaan horizontal atau elastis sempurna karena mereka price-taker. Namun monopolis menghadapi kurva permintaan pasar yang menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Ini berarti kurva permintaan monopolis adalah sama dengan kurva permintaan pasar. Konsekuensi penting dari kurva permintaan yang menurun ini adalah bahwa jika monopolis ingin menjual lebih banyak, ia harus menurunkan harga. Ini berbeda dengan PPS, di mana perusahaan bisa menjual sebanyak mungkin pada harga pasar yang berlaku. Akibat dari hal ini, kurva pendapatan marginal atau MR akan selalu berada di bawah kurva permintaan atau pendapatan rata-rata. Secara matematis, untuk monopolis MR ini terjadi karena untuk menjual unit tambahan, monopolis tidak hanya harus menurunkan harga unit terakhir yang dijual, tetapi juga harga semua unit sebelumnya yang seharusnya bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Pada gambar kurva di bawah ini, garis biru solid adalah kurva permintaan yang juga merupakan harga yang dapat ditetapkan monopolis untuk setiap kuantitas. Yang kedua yaitu garis putus-putus merah adalah kurva pendapatan marginal yang selalu di bawah AR karena efek penurunan harga untuk unit tambahan. Yang ketiga yaitu garis putus-putus abu-abu adalah pendapatan total yang berbentuk parabola. Tekankan bahwa TR akan mencapai puncaknya ketika MR sampai dengan 0 dan setelah itu TR akan menurun, menunjukkan bahwa penjualan unit tambahan akan menurunkan pendapatan total karena penurunan harga yang signifikan. Yang kedua yaitu hubungan antara MR dan MC dan output maksimum keuntungan. Seperti perusahaan manapun, monopolis bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Prinsip dasar untuk memaksimalkan keuntungan adalah memproduksi pada tingkat output di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal setelah titik MR
sama dengan MC ditemukan yang menentukan kuantitas optimum. Monopolis kemudian akan menetapkan harga pada kurva permintaan pada kuantitas tersebut. Artinya monopolis melihat berapa harga maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk kuantitas tersebut. Proses ini biasanya menghasilkan harga yang lebih tinggi dan kuantitas yang lebih rendah dibandingkan dengan apa yang akan terjadi di pasar persaingan sempurna pada kondisi biaya yang sama. Dan yang ketiga yaitu keuntungan jangka pendek dan jangka panjang monopolis. Salah satu karakteristik paling penting dari monopoli adalah kemampuannya untuk mempertahankan keuntungan. Monopolis dapat memperoleh keuntungan ekonomi positif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini adalah perbedaan signifikan dari PPS di mana keuntungan ekonomi akan terkikis menjadi nol dalam jangka panjang karena masuknya pesaing. Keuntungan ini dapat bertahan karena adanya hambatan masuk yang tinggi yang mencegah perusahaan lain untuk masuk dan mengikis keuntungan tersebut. Maka keuntungan ini sering disebut sebagai keuntungan monopoli atau keuntungan supernormal. Yang keempat yaitu tidak adanya kurva penawaran monopolis. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva biaya marginal atau MC di atas AFC berfungsi sebagai kurva penawaran perusahaan karena setiap harga tertentu akan menginduksi satu kuantitas penawaran tertentu. Namun untuk monopolis tidak ada hubungan tunggal antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Mengapa? Karena monopolis tidak mengambil harga yang diberikan. Sebaliknya, mereka menentukan harga dan kuantitas secara bersamaan berdasarkan kurva permintaan dan struktur biaya mereka. Dengan kata lain, satu tingkat kuantitas yang ditawarkan bisa dikaitkan dengan beberapa harga yang berbeda, tergantung pada bentuk kurva permintaannya. Oleh karena itu, tidak ada kurva penawaran yang terdefinisi dengan jelas untuk monopolis. Dampak monopoli terhadap konsumen dan perekonomian. Monopoli meskipun dapat muncul secara alami atau karena inovasi, seringkali memiliki dampak negatif dari sudut pandang efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yang pertama yaitu efisiensi dan ketidakefisienan pasar monopoli. Monopoli seringkali tidak efisien secara aloktif maupun produktif. Yang pertama kita bahas yaitu inefisiensi alokatif. Ini terjadi ketika sumber daya tidak dialokasikan secara optimal untuk memproduksi kombinasi barang dan jasa yang paling diinginkan oleh masyarakat. Dalam monopoli, harga atau PM yang ditetapkan monopolis lebih tinggi dari biaya marginal. Ini berarti konsumen membayar lebih mahal dari biaya produksi marginal dan underproduction relatif terhadap tingkat efisien. Kuantitas yang diproduksi oleh monopolis lebih rendah dari kuantitas efisien yang seharusnya diproduksi jika harga sama dengan biaya marginal. Yang kedua yaitu inefisiensi produktif. Monopolis mungkin tidak selalu berproduksi pada titik biaya rata-rata minimum karena kurangnya tekanan persaingan tanpa ancaman dari pesaing. Monopolis mungkin kurang termotivasi untuk menekan biaya produksi seefisien mungkin atau mengadopsi teknologi terbaru. Yang kedua yaitu diskriminasi harga dalam monopoli. Diskriminasi harga adalah praktik di mana monopolis menjual barang yang sama kepada konsumen yang berbeda dengan harga yang berbeda. Padahal biaya produksi sama, syarat agar diskriminasi harga berhasil adalah monopolis harus dapat membedakan sekelompok konsumen dengan elastisitas mencerminkan yang berbeda dan mencegah arbitrase, yaitu mencegah konsumen yang membeli dengan harga rendah menjual kembali kepada konsumen yang seharusnya membayar lebih tinggi. Contohnya adalah diskon untuk pelajar atau harga berbeda untuk penerbangan pada waktu berbeda. Diskriminasi harga dapat meningkat keuntungan monopolis, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sosial bervariasi. Yang ketiga yaitu kerugian konsumen. Salah satu dampak paling serius dari monopoli adalah menciptakan kerugian bobot mati
karena monopolis menentukan harga di atas biaya marginal dan memproduksi kuantitas yang lebih merendah dari tingkat efisien. Terjadi kerugian bobot mati bagi bermasyarakat. Ini adalah hilangnya surplus total yang seharusnya dapat dicapai jika pasar beroperasi secara efisien seperti seperti di PPS. Ini adalah area pada grafik yang tidak direalisasikan baik oleh produsen maupun konsumen karena produksi yang tidak efisien atau underproduction. Yang keempat yaitu dampak sosial dan ekonomi monopoli lainnya. Selain kerugian bobot mati, monopoli dapat menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Keuntungan monopoli yang besar mengalir ke pemilik perusahaan, memperlebar kesenjangan pendapatan. Ini adalah transfer kekayaan dari konsumen ke monopolis. Kurangnya inovasi potensial. Tanpa tekanan persaingan yang kuat, monopolis mungkin memiliki insentif yang lebih rendah untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas produk atau layanan. Mereka mungkin nyaman dengan status quo, namun perlu dicatat bahwa beberapa monopoli, terutama yang berbasis paten, justru muncul dari inovasi. Jadi insentif inovasi bisa ada di awal tetapi berkurang seiring waktu jika tidak ada ancaman. Dan terakhir yaitu lobbying dan rent-seeking. Monopolis mungkin menggunakan sebagian keuntungannya untuk melobi permintaan demi mempertahankan posisinya, yang merupakan pemborosan sumber daya. Aktivitas rent-seeking ini merupakan pemborosan sumber daya masyarakat yang seharusnya bisa dialokasikan untuk produksi yang bermanfaat. Yang pertama yaitu regulasi dan pengawasan harga. Ini adalah pendekatan umum untuk monopoli alamiah di mana pemerintah tidak bisa memecah monopoli menjadi beberapa perusahaan karena akan menjadi efisiensi. Tujuannya adalah untuk memaksa monopolis menetapkan harga yang lebih dekat dengan biaya marginal atau biaya rata-rata. Yang pertama yaitu regulasi harga marginal, cost pricing. Ini adalah harga yang efisien secara aloktif karena mencerminkan biaya sebenarnya untuk memproduksi unit tambahan. Namun masalahnya adalah jika MC atau AC yang umum terjadi pada monopoli alamiah, maka menetapkan P sama dengan MC akan menyebabkan monopolis rugi dan pada akhirnya keluar dari bisnis, kecuali jika ada subsidi pemerintah. Yang kedua yaitu regulasi upfront cost pricing. Ini memungkinkan monopolis untuk mencapai pulang pokok, tidak untung dan tidak rugi ekonomi, sehingga mereka tetap bisa beroperasi, namun masih ada inefisiensi aloktif, meskipun lebih banyak daripada monopoli yang tidak diregulasi sama sekali. Yang kedua yaitu antitrust law. Pemerintah menggunakan undang-undang anti monopoli di Indonesia dikenal dengan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diatur oleh KPPU untuk mencegah pembentukan monopoli, membubarkan monopoli yang ada, atau melarang praktik anti persaingan seperti kolusi dan penetapan harga. Undang-undang anti monopoli bertujuan untuk mencegah perusahaan yang kuat untuk mengurangi persaingan, sehingga mendorong pasar yang lebih kompetitif. Yang ketiga yaitu kepemilikan atau interferensi pemerintah. Dalam beberapa kasus, terutama untuk monopoli alamiah yang menyediakan layanan publik esensial, pemerintah mungkin mengambil alih dan mengoperasikannya sebagai perusahaan milik negara, misalnya BUMN di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan pelayanan publik yang adil, merata dengan harga yang wajar, bukan semata-mata memaksimalkan keuntungan. Namun pendekatan ini juga memiliki tantangan tersendiri terkait efisiensi operasional dan birokrasi. Yang materi yang terakhir yaitu studi kasus contoh nyata monopoli. Yang pertama yaitu contoh perusahaan monopoli di Indonesia seperti PLN dan PDAM, PT Perusahaan Listrik Negara PLN dan Perusahaan Daerah Air Minum PDAM adalah contoh yang sangat relevan di Indonesia
Keduanya sering dianggap sebagai monopoli alamiah karena infrastruktur yang sangat mahal dan skala ekonomi yang distribusi. Mengapa? Karena pembangunan infrastruktur kelistrikan, pembangkit transmisi, distribusi, dan perpipaan air bersih memerlukan biaya investasi yang sangat besar dan hanya efisien jika dioperasikan pada skala yang sangat besar. Membangun dua jaringan listrik paralel atau dua jaringan pipa air di satu kota yang sama akan menjadi pemborosan sumber daya yang luar biasa. Oleh karena itu, mereka diregulasi oleh pemerintah untuk memastikan pelayanan publik dan harga yang wajar bagi konsumen. Yang kedua yaitu contoh monopoli global seperti Microsoft sebelum adanya pesaing kuat. Kasus Microsoft pada masa-masa awalnya terutama didominasi sistem operasi Windows pada era 1990-an dan awal tahun 2000-an adalah contoh menarik dari monopoli. Karena penguasaan teknologi, Microsoft memiliki kekuatan monopoli yang signifikan karena efek jaringan. Semakin banyak orang menggunakan Windows, semakin banyak pengembangan membuat aplikasi untuk Windows. Yang menarik, lebih banyak pengguna lagi dan hambatan masuk yang tinggi. Sebelum munculnya alternatif kuat seperti Linux atau Mac OS atau kompetisi dari sistem operasi perangkat seluler atau Android atau iOS. Dominasi Microsoft sangat terasa. Kasus ini bahkan memicu gugatan antitrust di Amerika Serikat dan Eropa. Baiklah, kita sudah berada di kesimpulan. Sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa monopoli adalah struktur pasar yang ditandai oleh satu penjual dengan kekuatan pasar yang substansial, produk tanpa substitusi dekat, dan hambatan masuk yang tinggi. Monopolis memiliki kemampuan untuk menentukan harga di atas biaya marginal yang seringkali menghasilkan kuantitas yang lebih rendah, harga lebih tinggi, dan kerugian bobot mati dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Meskipun monopoli dapat timbul dari efisiensi seperti monopoli alamiah atau inovasi seperti paten, dampaknya seringkali negatif terhadap efisiensi adaptif dan produktif, serta kesejahteraan konsumen sehingga memerlukan intervensi pemerintah. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.